Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku sekalian, inilah kisah tentang seseorang yang dapat mengalahkan setan. Kisah ini bersumber dari kitab Ihya Ulumuddin, Bab Al-Ikhlas, karya Imam Al-Ghazali. Selamat mengikuti. Dulu, ada seorang pemuda soleh, lagi taat beribadah. Suatu hari, ia mendapat kabar, bahwa di suatu tempat yang tak jauh dari kampung rumahnya, ada sebatang pohon besar, yang menjadi sesembahan, oleh penduduk kampung. Karena ia pikir, perbuatan itu merupakan kesyirikan yang tak boleh dibiarkan. Maka pemuda soleh itu bergegas mengambil sebilah kampak, lalu pergi untuk menebang pohon besar tersebut. Dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar, ia melangkah menuju tempat yang dimaksudkan. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan, pemuda soleh itu dihadang oleh iblis, yang berupa seorang lelaki. Iblis itu menghalangi jalan si pemuda, sehingga terjadi pergulatan sengit antara mereka. Di akhir pergulatan, ternyata si pemuda soleh itu mampu mengalahkan iblis, walaupun tanpa daya upaya yang berarti. Dan iblis pun mengakui kekalahannya. Tetapi diam-diam, dia masih khawatir. Kalau di hari berikutnya, si pemuda itu masih ada niatan untuk menebang pohon besar itu. Akhirnya iblis mengatur strategi demi menyelamatkan pohon besar, yang semakin hari semakin ramai dikunjungi penyembahnya. Lalu di hari berikutnya, iblis yang menyamar laki-laki gagah itu, mencoba menawarkan kepada si pemuda soleh tersebut, 1 dinar emas setiap pagi. Asalkan niat untuk menebang pohon itu, dibatalkan atau digagalkan. Rupanya, si pemuda soleh itu tergoda dengan hasutan iblis, dan balik bertanya, maukah tawaranmu itu kau anggap janji? Iblis menjawab, ya, itu janjiku untukmu. Lalu si pemuda soleh pulang ke rumah, sambil membayangkan 1 dinar emas per hari, tanpa harus bekerja lagi. Bayangan jadi kaya raya pun seolah-olah dekat di pelupuk matanya. Dia betul-betul sudah terbius oleh janji iblis yang menyerupai lelaki gagah itu. Hingga keesokan harinya, ia mendapati ada sekeping dinar emas di bawah bantalnya. Dengan demikian ia mengakui bahwa lelaki yang notabene iblis itu sudah menunaikan janjinya. Begitu juga di hari kedua, ia dapatkan lagi ada sekeping dinar emas di bawah bantalnya. Maka semakin yakinlah ia bahwa lelaki iblis itu memang menepati janjinya. Namun pada hari ketiga, ia bolak-balik bantalnya, tapi tidak lagi didapati sekeping dinar seperti yang telah dijanjikan kepadanya. Tak pelak, pemuda soleh itu berasa marah, lalu mengambil kampaknya dan bergegas pergi untuk menebang pohon besar tersebut. Namun, di pertengahan jalan, iblis yang berwujud lelaki itu datang kembali untuk menghadang. Dan dengan serta-merta, si pemuda soleh itu segera menyerangnya. Pergelutan sengit terjadi lagi antara keduanya. Namun kali ini si pemuda soleh itu kalah. Dia coba bangkit berdiri tetapi kalah lagi. Berdiri lagi, namun tetap kalah lagi, hingga ketiga kalinya. Lelaki soleh itu heran dan bertanya, kenapa aku kalah? Adakah lawanku kini bertambah gagah? Ataukah aku yang tambah lemah? Manusia iblis menjawab, engkau kalah bukan karena aku semakin gagah, tapi disebabkan kamu yang sedang lemah. Kamu tidak ikhlas, niatmu kali ini bukan lagi untuk mencegah kemungkaran karena Allah, tetapi karena untuk sekeping dinar emas, yang tidak aku berikan. Pemuda soleh itu tersadar, dan mengakui bahwa dirinya, memang tidak ikhlas, sehingga ia menjadi lemah. Karena niatannya kali ini hanya semata-mata untuk mendapatkan dinar yang dijanjikan, bukan karena Allah seperti semula. Si pemuda soleh akhirnya bertanya penasaran, kenapa kau bisa mengetahui niatku? Manusia iblis itu menjawab, aku adalah syaitan pengganggu orang-orang ikhlas. Begitu jawabannya. Hal ini sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, karena keikhlasannya. Al-Hijr, ayat 39 dan 40.
Sahabat-sahabatku, kisah ini memberikan kesimpulan bahwa keikhlasan itu merupakan suatu kekuatan untuk mengalahkan setan, di samping kekuatan utamanya, yaitu diterimanya amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, semoga kisah ini memberi keberkahan kepada kita dan dapat menginspirasi setiap langkah kita, sehingga kita selalu ikhlas beramal soleh karena Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.